Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sayyid Abdul Aziz, Ifah Karisma Putri, Kuninai Fatul Faikoh, dan Kotrunada Majaya Mukhtar akan menjelaskan materi mengenai kebudayaan Islam periode Abbasiyah. Yang pertama ada sejarah singkat berdirinya dinasti Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Gerakan Bani Abbas pada waktu itu yang dipimpin oleh Ibrahim Al-Imam melakukan gerakan diam-diam atau rahasia yang berpusat di Khurasan. Dengan pimpinan panglima perang yang bernama Abu Muslim Al-Qurasyani, Bani Abbas dapat menguasai daerah Khurasan dan Kufah. Setelah Kufah dapat dikuasai sepenuhnya, diangkatlah Abu Abbas menjadi khalifah pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Bani Umayyah pada saat itu. Dinamakan kekhalifahan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini merupakan keturunan Bani Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Zaman ini adalah zaman keemasan Islam. Pada zaman ini, kedaulatan kaum muslimin telah mencapai puncak kemuliaan, baik kekayaan, kemajuan maupun kekuasaan. Dalam zaman inilah lahir berbagai ilmu Islam dan terjadi penerjemahan ke dalam bahasa lain selain Arab. Masa Daulah Abbasiyah di Baghdad ialah 5,5 abad, yaitu sejak bangunnya dalam tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai jatuhnya kota Baghdad ke dalam tangan Hulaqa pada tahun 656 Hijriah atau 1268 Masehi. Perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah yaitu meliputi bidang kebudayaan, bidang sosial dan ekonomi, bidang seni, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta yang terakhir yaitu bidang politik dan pemerintahan. Untuk kemajuan di bidang kebudayaan yaitu Istana Hamiyah. Istana ini dibangun pada masa Abu Abbasiyah As-Saffah. Istana ini merupakan tempat tinggal khalifah dan para keluarganya. Yang kedua yaitu kota Baghdad. Kota ini menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dan yang terakhir yaitu masjid. Masjid pada masa itu berfungsi untuk tempat ibadah, bermusyawarah, dan tempat menuntut ilmu. Salah satunya adalah Masjid Raya Samara. Masjid Raya Samara merupakan salah satu masjid terbesar yang pernah dibangun di dunia Islam. Masjid dari abad ke-9 Masehi ini dibangun atas perintah Khalifah Al-Mutawwil, Khalifah ke-10 dari dinasti Abbasiyah, yang berkuasa di Samara dari tahun 833 sampai tahun 842 Masehi. Selanjutnya adalah Masjid Ibnu Tulun, adalah masjid yang berada di kota Kairo, Mesir. Masjid ini dibangun pada tahun 876 sampai 879 di masa pemerintahan Ahmad Ibnu Tulun, penguasa Mesir pertama dari dinasti Ibnu Tulun yang berkuasa di Mesir selama 135 tahun. Selanjutnya adalah kemajuan Bani Abbasiyah di bidang sosial dan bidang ekonomi. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Yang pertama ada pembangunan bidang pertanian, yang kedua pembangunan bidang industri, ketiga pembangunan bidang perdagangan, selanjutnya adalah di bidang sosial. Kelas khusus terdiri dari yang pertama adalah khalifah, yang kedua famili khalifah atau Bani Hashim, yang ketiga para menteri, gubernur, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah para bangsawan di luar Bani Hashim, yang kelima para tentara dan pembantu istana. Di antara kelas umum terdiri dari
pertama adalah para seniman, para ulama fuqaha dan bujangga, yang ketiga para saudagar dan para pengusaha, yang terakhir adalah para tukang dan para petani. Bidang ekonomi. Untuk mendorong majunya kaum tani itu ditempuh melalui beberapa langkah. Yang pertama, memperlakukan ahli zimah atau penduduk non-Islam dan mawali atau penduduk Islam non-Arab dengan baik dan adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka, hingga mereka mau kembali bertani di ladang mereka. 2. Mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku kejam terhadap para petani. 3. Memperluas daerah pertanian di segenap wilayah. 4. Membangun bendungan-bendungan, menggali kanal-kanal atau irigasi untuk mengairi daerah pertanian. Selanjutnya ada cara-cara untuk memajukan perdagangan itu, antara lain 1. Membangun pasar-pasar di berbagai kota. 2. Mengadakan pameran-pameran perdagangan. 3. Membangun jalan-jalan sebagai sarana transportasi agar lalu lintas perdagangan menjadi lancar. 4. Mengadakan perdagangan dengan negara-negara lain. 5. Membentuk armada-armada laut untuk melindungi pantai dari serangan bajak laut. Dan selanjutnya ada sektor perindustrian. 1. Basrah, industri sabun dan gelas. 2. Kufah, industri sutra. 3. Persia dan Khurasan, industri barang tambang. 4. Khuzestan, industri tekstil sutra yang bersulam. 5. Khurasan, industri wol. 6. Baghdad sebagai ibu kota negara memiliki berbagai industri seperti 400 pabrik gelas, 30.000 kilang keramik, dan 400 kincir angin, serta memiliki industri-industri lainnya. Kemajuan di bidang pemerintah dan politik. Ada 5 periode. 1. Periode 1 atau pengaruh Arab dan Persia 1. Khalifah memerintah Abu Abbas As-Saffah Al-Wastik. 2. Periode 2 atau pengaruh Turki 1. Khalifah memerintah Al-Mutawakil Al-Muktafi. 3. Pengaruh 3 atau Persia 2. Khalifah memerintah Al-Muktafi Al-Qaim. 4. Pengaruh 4 atau Turki 2. Khalifah memerintah Al-Qaim An-Nasir. 5. Periode 6 atau periode non-pengaruh, Khalifah memerintah An-Nasir Al-Mu'tasim. Selanjutnya, ada kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, berdirinya lembaga-lembaga pendidikan. Ada Darul Hikmah, perguruan tinggi. Yang kedua, ada madrasah. Ada MI, MTS, dan MA. Yang ketiga, ada majelis munadharah, tempat berkumpul untuk membahas masalah ilmiah. Yang terakhir ada An-Nismiyah, pusat studi ahli agama. Yang selanjutnya, berdirinya kota-kota kegiatan ilmu pengetahuan. Di Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Hujah, Kairawan, Irak, Mesir, dan lain-lain. Yang ketiga, lahirnya ilmu fikih dan para fuqaha terkenal antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Yang keempat, ada berkembangnya ilmu nakli. Ilmu tafsir tokoh-tokohnya antara lain Ibnu Jafir At-Tabari. Ilmu hadis tokohnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Ilmu tasawuf tokoh-tokohnya antara lain Imam Ghazali, Syihabuddin. Ilmu bahasa tokoh-tokohnya antara lain Sibawaihi, Al-Faraw, dan lain-lain. Yang kelima, berkembangnya ilmu akli seperti ilmu kedokteran, atib, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu pasti, geografi, sejarah, farmasi, dan kimia. Kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan ditandai dengan munculnya Al-Khawarizmi, penemu aljabar. Dan seperti pada gambar tersebut, ada bapak kedokteran modern yaitu Ibnu Sina. Yang terakhir, ada kemajuan bidang seni. Seni bahasa. Ciri khas sajak di zaman Abbasiyah
yaitu mengutamakan keindahan kata, pengutaraan keindahan kasih, pemujaan berlebihan, mengandung filsafat untuk mengembangkan seni musik dan seni tari. Cara-cara mengembangkannya sebagai berikut: mendirikan sekolah musik, menyusun dan menerbitkan buku-buku tentang musik, mendirikan pabrik-pabrik alat musik, mengadakan festival atau lomba musik. Nah, yang terakhir teman-teman, ada seni rupa. Ukiran huruf dan wujud lainnya di gedung atau dinding-dinding istana. Ukiran ayat Al-Quran, hadis pada mimbar, dinding, pilar-pilar di mihrab. Kubah 4 di Baghdad. Seni bangunan dan arsitektur. Bangunan dan arsitektur masjid. Masjid Samara di Baghdad. Masjid ini terbuat dari batu bata bakar, mempunyai jalan spiral untuk naik ke menara masjid. Selanjutnya ada Masjid Ibnu Tulun, dihiasi ornamen khas Islam dan menaranya spesifik dan tangga yang melingkar. Yang kedua ada bangunan arsitektur kota. Di kota Baghdad pernah menjadi pusat peradaban kota. Peradaban kota ini mempunyai istana Konusabad yang luasnya 160.000 hasta persegi. Kemudian ada kota Samara. Kota ini nyaman, indah dan teratur, dihiasi dengan 17 istana mungil. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf dan yang seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.